Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meza Abdillah, NPM 233510513. Di sini saya akan membuat eh, tugas UAS Praktikum, yaitu proyek mandiri, yang dimana itu menjelaskan materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6 yang sudah dipelajari sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi satunya di sini. eh, di sini itu big data adalah eh, berukuran sangat besar yang tidak bisa diproses dengan cara biasa. Jadi big data itu memiliki 5 karakteristik utama, yaitu 5 V: volume, velocity, eh, variety, veracity, dan value. Jadi untuk mengolah big data itu digunakan Apache Spark, yaitu framework pemrosesan data dari distribusi yang bekerja lebih cepat karena menggunakan memori RAM. Arsitektur Spark terdiri dari itu driver, eh, cluster manager, eh, dan worker. Oke, kita lanjut ke materi kedua di sini. Kita lanjut. Jadi yang di sini pertemuan dua yaitu jadi sebelum menggunakan Spark itu perlu menyiapkan lingkungan seperti Java, Hadoop, Python, dan VS Code. Jadi itu dilakukan juga konfigurasi file seperti core sheet XML dan HDFS sheet XML. Jadi agar Hadoop bisa berjalan dengan stabil, yaitu setelah Hadoop dijalankan dan dicek melalui browser, lalu Spark digunakan di Python melalui Spark Screen. Di sini ada konfigurasi dan HDFS-nya. Terus lanjut ke materi 3. Materi 3 di sini eh, itu di mana data mentah biasanya kotor. Di sini data wrangling dan cleaning, yaitu sehingga perlu dibersihkan. Jadi contoh prosesnya itu seperti standarisasi teks, eh, huruf besar atau kecilnya, terus menangani data kosong, nol, terus mengubah format waktu, timestamp, timestamp ini, terus kita mengambil data yang penting dengan regex, terus mengisi data kosong, terus hasilnya adalah ini analisis kalau baru berdasarkan algoritma logika dan bisnis. Itu aja. Lanjut ke materi 4. Materi 4 itu scale. Ini itu SQL, join agregasi dan analisis data. Spark SQL digunakan untuk mengolah data seperti di database menggunakan query SQL. Eh, itu ada beberapa. Yang pertama itu join, menggabungkan beberapa tabel. Terus ada aggregation, menghitung total, rata-rata, dan jumlah data. Terus itu ada yang window. Window ini window function
analisis lanjutan tanpa mengurangi jumlah data. Terus data frame harus didaftarkan terlebih dahulu agar bisa diproses dengan SQL. Itu dari ini ya, modul pertemuan 4. Terus yang kelima itu gimana ya? Eh, sepertinya tidak ada eh, modul part 6 di sini. Baiklah, kita langsung saja ke pertemuan 6, modul 6 sini, Spark SQL, optimisasi kinerja dasar. Di sini eh, di sini itu pada tahap ini dilakukan pengujian performa, misalnya membandingkan eksekusi dengan change dan tanpa change. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan change mempercepat proses karena data sudah disimpan di memori. Hmm, oke, selain itu execution plan membantu memahami bagaimana Spark menjalankan query sehingga bisa digunakan lebih lanjut lagi. Oke, eh, modul 5 ini ya, modul 5. Tujuh, tujuh. eh, ini tuh kayak itu seperti berinteraksi dengan banyaknya di daerah modern ini itu menggunakan Hadoop dan SQL. Di mana kita itu menghasilkan struktur apa terstruktur atau semi struktur di sinilah arsitektural SQL dan not only SQL mengambil perannya. Di mana MongoDB itu adalah database yang berbasis dokumen. Terus skema les ini ada data representation, beberapa metodologi, dan DBMS. Oke, sepertinya itu saja dari ini pembacaan dari modul 1 sampai 6. Tunggu bentar, kemudian terapkan dalam bentuk contoh dari materi PN. Oke, silakan pilih salah satunya. Hmm, sebetulnya kita pilih ini ya. Di sini kita pilih modul 4 di pertemuan 4, Spark SQL, di mana contoh kasusnya itu analisis data gigi karyawan perusahaan. Misalnya sebuah perusahaan itu memiliki 3 data utama, data karyawan, terus data departemen, dan data gigi. Terus tujuannya itu mengetahui total pengeluaran gaji di setiap departemen. eh itu yang pertama, langkah pertama itu join data, menggunakan join data untuk eh, data karyawan yang digabungkan dengan data departemen menggunakan
eh, Dep ID atau lalu digabungkan lagi dengan data gaji, maaf yang ketiga tadi itu data gaji yang dimana menggunakan EMP ID. Terus langkah kedua langkah agregasi, yaitu setelah data tergabung dilakukanlah perhitungannya. Seperti jumlah karyawan, sum itu itu untuk total gaji dan per departemen. Terus yang ketiga itu hasil analisis, misalnya itu hasilnya engineering 2 karyawan total gaji 23 juta, marketing satu karyawan gajinya itu 12 juta. Terus HR satu karyawan total gajinya itu 25 juta. Eh, jadi dari hasil itu perusahaan dapat mengetahui departemen mana yang memiliki pengeluaran terbesarnya, sehingga bisa digunakan untuk evaluasi ke keuangannya. Jadi dengan Spark SQL ini, data yang besar bisa digabungkan dan dianalisis dengan cepat menggunakan query dengan apa? Seperti SQL biasa, sehingga sangat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Sepertinya itu saja dari pembacaan saya dan ini kedua untuk menerapkan dalam bentuk contoh dari ini saya melihat pertemuan 4 dan itulah hasil penerapan saya dari pertemuan 4. Apabila ada salah satu kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.